makam ternyata bukan hanya ada di tanah air. Orang-orang ini tega menggali makam untuk mengambil jenazah ataupun mengambil barang-barang berharga di area makam. Keangkeran makam seolah tak berarti bagi mereka. Pencurian makam ini dilakukan demi memperoleh kekebalan sebagai jimat ataupun tujuan tersembunyi yang tak masuk akal lainnya. Pemirsa, di antara beberapa kasus pencurian makam tersebut, kami telah merangkumnya ke dalam 7 kisah pencurian makam menghebohkan versi On The Spot. Diawali dengan kisah pencurian makam di Rusia. Seorang pria terpaksa diseret ke penjara setelah terbukti melakukan pencurian jenazah. Pria ini menggali 29 makam anak-anak dan mengubah tubuh mereka menjadi boneka. Pria bernama Anatoly Moskvin ini ditangkap setelah ditemukan bukti kuat bahwa ia telah menggali makam yang semuanya anak perempuan itu. Tak hanya dicuri, jenazah-jenazah mungil tersebut didandani layaknya boneka, dipakaikan baju, dan dipajang di kediaman pria 47 tahun ini. Aksi Anatoly pun memicu kemarahan keluarga korban. Sang pelaku sebenarnya merupakan seorang pria jenius. Dia bahkan bisa berbicara dalam 13 bahasa. Namun sayang, kejeniusannya justru membuat ia kehilangan akal sehat. Ternyata Anatoly punya obsesi dengan boneka dan yakin bisa menghidupkan anak-anak itu lagi. Salah satu korban yang diambil adalah gadis bernama Olga. Bocah yang masih berusia 10 tahun saat meninggal ini ditemukan telah menjadi mumi di rumah Anatoly. Saat ini Anatoly sudah dalam penanganan tim kepolisian. Dia mengaku sudah mencuri mayat anak perempuan sejak tahun 2011. Karena tes menyatakan pria ini gila, dia juga mendapatkan penanganan dari rumah sakit kejiwaan. Pencuri di Benin, Afrika membongkar lebih dari 100 makam di daerah tersebut. Para pencuri itu mengambil bagian tubuh dari mayat yang ada di makam untuk digunakan dalam ritual voodoo. Kepercayaan voodoo amat berkembang luas di Benin dan bahkan diakui sebagai salah satu agama resmi. Sebagian besar warga di negara kawasan Afrika Barat itu dipercaya seringkali melakukan ritual voodoo. Praktek pencurian makam ini terungkap setelah seorang penjaga makam di pinggiran kota Porto Novo memergoki sekelompok orang yang memakai topeng sedang menggali makam. Setelah diperiksa, banyak mayat di makam tersebut yang telah kehilangan bagian tubuhnya. Bagian tubuh manusia dan hewan-hewan langka dipercaya penduduk sekitar memiliki kekuatan supranatural sehingga seringkali digunakan dalam ritual. Dua orang lelaki kakak beradik di Pakistan mencuri mayat manusia dari makam dan mengolahnya menjadi kari. Tindakan menyimpang ini mereka lakukan untuk mendapat kesaktian. Kedua kakak beradik yang bernama Muhammad Ali Farman dan Muhammad Arif Ali ini pun dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena dianggap merusak makam. Keduanya yang merupakan warga kota Daihakan mengaku melakukan pencurian makam setelah bertemu dengan dukun setempat. Kasus ini terungkap saat seorang wanita bernama Saira Parvin meninggal dunia. Setelah dimakamkan, keesokan paginya beberapa kerabat menemukan ada bekas galian di atasnya. Kecurigaan mengarah pada kedua kakak beradik ini. Di dalam rumah tersangka, polisi menemukan potongan daging manusia di dalam karung goni. Dari hasil interogasi kepolisian, dua bersaudara itu mengaku telah menggali dan melahap beberapa mayat lainnya dari kompleks kuburan setempat. Mereka juga mengatakan telah melakukan praktek kanibalisme selama beberapa tahun. Berikutnya adalah peristiwa pencurian makam di Thailand yang dilakukan oleh para biksu. Karena peristiwa ini, 5 orang biksu telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka telah ditangkap setelah mencuri tengkorak manusia dari dalam makam.
Polisi menemukan setidaknya 350 potongan kerangka manusia di kediaman mereka. Para biksu ini pun telah mengakui perbuatannya. Kerangka yang telah mereka dapatkan ini nantinya akan dijadikan jimat yang dipercaya memiliki kekuatan. Jimat-jimat ini nantinya akan dijual ke Hong Kong dengan harga yang cukup tinggi. Mereka juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memuluskan aksinya. Peristiwa ini membuat aparat kepolisian dan masyarakat semakin waspada akan adanya kasus-kasus serupa yang belum terungkap. Sebuah makam di kuburan wilayah Pennsylvania bagian tengah tiba-tiba saja lenyap. Pihak kepolisian pun melakukan investigasi dan berusaha untuk mengungkapkan siapakah yang mencuri jenazah gadis 9 tahun yang meninggal lebih dari 50 tahun silam ini. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh penjaga makam yang sedang berkeliling. Ia sangat terkejut mendapati makam gadis yang meninggal pada tahun 1962 tersebut telah dibongkar. Jenazah yang ada di dalamnya pun raib. Seorang saksi mata mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sebelumnya, ia melihat sebuah mobil memasuki makam. Namun ia sama sekali tak menyangka bahwa mereka hendak mencuri makam. Adanya peristiwa ini membuat pihak makam menutup area pemakaman untuk sementara waktu. Seorang pencuri makam dievakuasi oleh polisi setelah ia terjebak di sebuah gua di Huzhou, Provinsi Zhejiang, China. Pencuri ini tiba-tiba terperosok saat hendak mencuri sebuah makam kuno yang tersembunyi di sana. Pencurian ini bukanlah yang pertama. Pria yang tak disebutkan identitasnya ini mengaku telah mencuri makam untuk kesekian kalinya. Ia biasa melakukan aksinya ini bersama kawan-kawannya. Malang, ia justru terjebak sementara ketiga temannya berhasil kabur. Pria parubaya ini mengaku telah menjarah berbagai macam benda-benda berharga dari dalam makam untuk dijual di pasar gelap. Karena nilainya yang tak terhingga, banyak orang memilih untuk merampas dan merusak makam-makam kuno, meskipun terkadang medan yang ditempuh cukup sulit. Pihak kepolisian kemudian mengorek keterangan dari pria tersebut dan berhasil mengamankan beberapa benda hasil curian di kediamannya. Dilanjutkan dengan peristiwa pencurian makam yang terjadi di Charlestown, Rhode Island, Amerika Serikat. Sebuah makam tua milik seorang pria yang bernama Tobias Saunders tiba-tiba saja dibongkar. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh dua orang pengendara yang kebetulan lewat di sekitar lokasi makam. Mereka kemudian segera melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Ada sebagian orang yang menganggap pencurian makam ini sebagai salah satu bagian dari ilmu hitam. Namun ada juga yang beranggapan bahwa kejadian ini hanyalah keisengan anak-anak yang sedang melakukan uji nyali. Namun apapun alasannya, pihak kepolisian kini mencari di mana isi dari makam tersebut. Pemirsa, itulah ketujuh kisah pencurian makam menghebohkan versi On The Spot.